Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Adaryadi dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi di sini saya akan menjelaskan hubungan tafsir Maqasidi dengan tafsir klasik. Jadi bagaimana yang ada di PPT, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Tafsir Maqasidi itu cara memahami Al-Quran dengan melihat tujuan besar ayat, seperti menjaga kemaslahatan dan nilai-nilai utama Islam. Sebenarnya, dasar-dasar cara ini sudah ada di tafsir klasik. Para ulama dulu sering menjelaskan hikmah, maksud, dan manfaat dari ayat, hanya saja belum dibentuk sebagai metode khusus. Jadi, hubungan keduanya menyambung. Tafsir klasik jadi dasar awalnya, sedangkan tafsir Maqasidi jadi penyempurnaan yang lebih rapih dan terarah. Menggabungkan keduanya bikin kita paham bahwa tafsir Maqasidi bukan hal baru yang memutus tradisi, tapi lanjutan dari pemikiran ulama terdahulu. Gitu. Sebelum masuk ke pembahasan hubungan tafsir Maqasidi, jadi saya di sini akan menjelaskan apa itu tafsir Maqasidi. Tafsir Maqasidi adalah cara memahami Al-Quran dengan fokus pada tujuan utama ayat, bukan hanya makna katanya. Pendekatan ini menekankan nilai besar seperti keadilan, kemaslahatan, dan menjaga kehidupan manusia. Dengan melihat arah dari ayat tafsir Maqasidi membantu kita menangkap pesan yang lebih dalam dan relevan dengan masalah zaman sekarang. Pendekatan ini juga membuat penafsiran lebih bijak, karena nggak terpukau pada hal teknis, tapi mencari maksud syariat yang sebenarnya. Cocok dipakai untuk memahami ayat-ayat yang butuh pendekatan luas dan kontekstual. Inti utamanya, tafsir Maqasidi fokus pada pesan besar ayat, memahami tujuan syariat seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contohnya, ayat larangan Homer. Tujuan besarnya menjaga akal dan mencegah kerusakan sosial. Ada juga ayat tentang zakat. Tujuannya membersihkan harta dan membantu fakir miskin. Tuh. Lanjut ke pembahasan hubungan tafsir Maqasidi. Jadi di sini ada tafsir klasik. Tafsir klasik itu ada 4, yaitu yang pertama tafsir tahlili, tafsir maudu'i, tafsir ijmali, tafsir muqarron. Nah, pembahasan yang pertama, hubungan tafsir Maqasidi dengan tafsir tahlili. Hubungan tafsir Maqasidi dengan tafsir tahlili sebenarnya itu saling melengkapi, tapi tafsir tahlili menjelaskan ayat secara beruntun dari awal sampai akhir, fokus pada makna kata, sebab turun, dan penjelasan detail di setiap ayat. Tafsir Maqasidi masuk untuk melihat tujuan besar dari ayat-ayat itu, seperti nilai keadilan, kemaslahatan, dan pesan moralnya. Jadi, tahlili memberi penjelasan rinci, sedangkan Maqasidi memberi arah dan tujuan dari rincian itu. Keduanya bareng-bareng bikin pemahaman ayat jadi lebih lengkap. Hubungan tafsir Maqasidi dan tafsir tahlili sama-sama menafsirkan ayat, tapi fokusnya beda. Tafsir tahlili menjelaskan ayat rincian demi rincian, dari awal sampai akhir, kata, hukum, kisah, konteks. Sedangkan tafsir Maqasidi fokus mencari tujuan besar di balik ayat. Tahlili memberi bahan, Maqasidi memberi makna lebih dalam. Tafsir tahlili menyediakan informasi detail, nahwu, sorof, asbabun nuzul, makna kata. Tafsir Maqasidi memakai detail itu untuk melihat pesan utamanya, seperti keadilan, rahmat, menjaga akal, menjaga harta, dan lain-lain. Bisa saling melengkapi. Tanpa tahlili, Maqasidi kesulitan karena tidak punya penjelasan detail ayat. Tanpa Maqasidi, tahlili bisa menjadi kaku karena hanya berhenti pada teks, tidak melihat tujuan syariat secara luas. Contoh singkat, ayat tentang larangan Homer. Tahlili menjelaskan arti Homer, sebab turunnya, dan hukum haramnya. Maqasidi menegaskan tujuan larangan, menjaga akal,
dan mencegah kerusakan sosial. Kesimpulan singkatnya, Tahlili menjelaskan secara detail, Maqasidi mencari tujuan ayat. Keduanya saling mendukung. Tahlili memberi dasar, Maqasidi memberi arah. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, hubungan tafsir Maqasidi dengan tafsir Maudhu'i. Tafsir Maqasidi dan tafsir Maudhu'i punya arah yang mirip. Dua-duanya melihat ayat bukan secara terpisah, tapi dalam gambaran yang lebih luas. Tafsir Maudhu'i ngumpulin ayat-ayat yang bahas satu tema lalu menjelaskan pesan Al-Quran tentang topik itu secara utuh. Tafsir Maqasidi masuk lebih jauh dengan menyorot tujuan besar dari tema tersebut. Misalnya, nilai perlindungan, keadilan, atau kemaslahatan yang ingin dicapai syariat. Maudhu'i memberi gambaran lengkap sebuah topik sementara Maqasidi menjelaskan tujuan di balik topik itu. Jadi, keduanya berjalan searah dan saling menguatkan. Hubungan tafsir Maqasidi dan tafsir Maudhu'i sama-sama melihat ayat secara tematik. Tafsir Maudhu'i mengumpulkan semua ayat tentang satu tema lalu menjelaskan tema itu secara lengkap. Tafsir Maqasidi mencari tujuan utama maqasid dari tema atau ayat tersebut. Jadi, Maudhu'i mengumpulkan temanya, Maqasidi mencari tujuannya. Maudhu'i sebagai langkah awal, Maqasidi sebagai penyempurna. Tafsir Maudhu'i memberi kumpulan ayat dan gambaran menyeluruh tentang satu masalah. Tafsir Maqasidi memakai gambaran itu untuk menemukan pesan besar seperti keadilan, menjaga harta, atau menjaga keturunan. Sama-sama memandang Al-Quran secara menyatu. Keduanya tidak melihat ayat secara terpisah, tapi melihat kesinambungan makna antar ayat. Maudhu'i kesatuan tema, Maqasidi kesatuan tujuan syariat. Ada contoh singkat tema keluarga dalam Al-Quran. Maudhu'i mengumpulkan ayat tentang pernikahan, nafkah, hak, dan kewajiban berkeluarga. Maqasidi mencari tujuan besarnya, mewujudkan ketentraman, menjaga keturunan, dan membangun rumah tangga penuh kasih sayang. Kesimpulan singkatnya, Maudhu'i menafsirkan berdasarkan tema, Maqasidi mencari tujuan dari tema atau ayat itu. Keduanya saling melengkapi. Maudhu'i memberi bahan, Maqasidi memberi arah dan tujuan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, hubungan tafsir Maqasidi dengan tafsir ijmali. Tafsir Maqasidi dan tafsir ijmali punya hubungan yang cukup dekat karena keduanya melihat ayat secara ringkas dan menyeluruh. Tafsir ijmali menjelaskan ayat dengan simpel, langsung ke inti makna tanpa detail panjang. Tafsir Maqasidi melanjutkan pendekatan itu dengan menyorot tujuan utama dan ayat yang dijelaskan secara ringkas tadi, seperti nilai kemaslahatan, keadilan, atau hikmah di balik perintah. Jadi, ijmali memberi gambaran cepat dan jelas, sedangkan Maqasidi memberi arah dan tujuan besarnya. Keduanya sama-sama membantu menangkap pesan inti Al-Quran secara lebih mudah dan menyatu. Nah, hubungan tafsir Maqasidi dengan tafsir ijmali, keduanya sama-sama melihat makna umum ayat. Tafsir ijmali menjelaskan ayat secara global dan ringkas tanpa rincian panjang. Tafsir Maqasidi mencari tujuan besar dari ayat tersebut. Jadi, ijmali memberi gambaran umum, Maqasidi menemukan tujuan intinya. Ijmali sebagai pintu masuk, Maqasidi sebagai pendalaman. Tafsir ijmali memberi pemahaman singkat tentang apa yang Allah sampaikan. Tafsir Maqasidi melanjutkannya dengan menjawab untuk apa ayat ini diturunkan. Keduanya tidak terlalu fokus ke detail teknis, baik ijmali maupun Maqasidi. Tidak membahas panjang lebar tentang nahwu shorof, tidak membahas hukum secara rinci, lebih fokus pada pesan dan makna umum ayat. Jadi tafsir Maqasidi dengan tafsir ijmali itu lebih fokus pada pesan dan makna umum ayat. Contoh singkatnya, ayat tentang infak. Ijmali, Allah memerintahkan kita untuk berinfak di jalannya.
Sedangkan menurut tafsir Maqasidi tujuannya besar. Tujuan besarnya adalah menumbuhkan solidaritas, menolong sesama, dan membersihkan hati dari sifat kikir. Nah, jadi kesimpulan singkat, ijmali menjelaskan makna ayat secara global, Maqasidi mencari tujuan ayat secara mendalam. Keduanya saling mendukung. Ijmali memberi pemahaman umum, Maqasidi memberi arah dan tujuan besar ayat. Tuh. Lanjut pembahasan selanjutnya, hubungan tafsir Maqasidi dengan tafsir Muqarron. Tafsir Maqasidi dan tafsir Muqarron saling melengkapi lewat cara pandang yang lebih luas. Tafsir Muqarron membandingkan berbagai pendapat ulama, perbedaan tafsir, atau ayat-ayat yang mirip untuk melihat mana yang paling kuat. Dari perbandingan itu, tafsir Maqasidi membantu menentukan arah tujuannya. Pendapat mana yang paling sesuai dengan tujuan besar syariat, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan manusia. Jadi, Muqarron memberi bahan perbandingan, sementara Maqasidi memberi kriteria tujuan untuk menilai hasil perbandingan tersebut. Keduanya bikin penafsiran lebih matang dan terarah. Hubungan tafsir Maqasidi dan tafsir Muqarron, keduanya sama-sama membandingkan, tapi fokusnya berbeda. Tafsir Muqarron membandingkan ayat dengan ayat atau pendapat ulama dengan pendapat ulama. Tafsir Maqasidi mencari tujuan besar maqasid dari ayat atau pendapat tersebut. Muqarron membandingkan, Maqasidi mencari tujuan. Muqarron memberi perbandingan, Maqasidi memberi kesimpulan tujuan. Tafsir Muqarron menunjukkan persamaan dan perbedaan pandangan. Tafsir Maqasidi menggunakan perbandingan itu untuk menentukan tujuan utama syariat yang paling kuat. Bisa saling melengkapi. Muqarron membantu melihat bagaimana ulama berbeda memahami ayat. Maqasidi membantu memilih makna yang paling sesuai dengan tujuan syariat, seperti keadilan, rahmat, menjaga akal, dan sebagainya. Contoh singkatnya, ayat tentang kisos. Muqarron membandingkan pendapat ulama tentang cara penerapan kisos. Maqasidi melihat tujuan utamanya menjaga jiwa dan mencegah kejoliman. Nah, kesimpulan singkat, Muqarron menafsirkan dengan cara membandingkan, sedangkan Maqasidi menafsirkan dengan mencari tujuan syariat. Keduanya saling mendukung. Perbandingan dari Muqarron membantu Maqasidi menemukan makna yang paling sesuai dengan tujuan Al-Quran. Itu. Jadi kesimpulannya, tafsir Maqasidi terhubung dengan 4 metode tafsir itu sebagai penyempurna arah dan tujuan penafsiran. Tahlili memberi detail ayat, Maudhu'i menyatukan ayat. Ayat bertema sama, ijmali merangkum makna ayat secara singkat, dan Muqarron membandingkan sebagai pendapat. Tafsir Maqasidi masuk untuk menegaskan tujuan besar dari semua pendekatan itu, seperti kemaslahatan dan keadilan. Semuanya saling melengkapi dan membuat pemahaman Al-Quran jauh lebih utuh. Sekian penjelasan dari saya tentang hubungan tafsir Maqasidi dengan tafsir klasik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.